ras madihita saluhutna. Di damang dainang dohot hahanggina pinaribut. Alanaing pukaut tama parminggot tadi jabu. Ima minggu pasapuluhon dung trinitatis. Asata parade maroha doho pikiratta. Masuk mahita. Tutiki na hohom martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buku Ede nomor 22 ayat sada sahak rudi ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti gorni dia bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di papotohon ibana tuho ali jolma, manang ahana dinggan, jala manang ahana niluluan ni Jahuba siyakko, imana mangulahon uhum sabbing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradupod de batam. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan de bata. Asima roham dihami, aidang terbaik kami mabahin manang aha, muluso hodongan nami, dibaheni say lehom madihami roha banwa gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham, say dongani mahami, asa miak kami dibagasak ko, dohot dibagasan hatam. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita siang buku di nomor 440 ayat sada sahak rodi ayat 2.
Tabigi mapatik ni debata di ari mingguon ima patik patuluhon dohot lapatan. Omma didok disi patik patuluhon tang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalan ay hona uhum na dosugut akan amar sineang di guarna dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asonak kita ulu mamurai manang manulun-nulun manang marujar-rujaran narwa manang mangaci marhiti gorni debata ay di natar sosak dohot di tangiang dohot dipuji-puji do si dohonon gorni debata ima sahatna atong rak mangidugugu mahite sian tuhatta lahu mangulahon na hobar tu patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi amin. Mari di mahita siya buku di nomor 170 sada ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong mahita tapaserep maruhatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu jolom huhilala hami rikot doa sini roham disalhut hami halak perdosa alani ido ubahin na hupaserep pami diri nami sadarion di julum jalahu parhatopot tami tung na jok-jok dohami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami siya julum alani dosa nami aidang di halomohor roham hamatian ni akka perdosa alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa bangun sesa masa luhut hagiduhon nami dohot pangalosion nami marhiti-hiti pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasi ni roham di hami marhiti-hiti panidangion dohot hagugun nito di perbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun ni guarmu na badiyai
Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata songono dohata ni Tuhan Jehovah nunga di arsahi ho au merhitisian akka dosam jalan nunga di lujai ho au merhitisian akka hajahatommu au tutu au sadiri manelesei akka pangalau sim ala ni hadiriyokku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredehi tasyan buku de nomor 715 ayat sada. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggon imasian Matius bidu 20 tolu mamuka masian ayat 20 tolu tolhas sahak rodi ayat 20 lalu tajahama marsikat sorin marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangatci ai di persapuluh hamu do akka suasuana na mekmet alaita ding do akka patik na maul di bahik kamu songon hati goran para sini rohaon dohot haburjuon siulaod do nasadaon alai unang matading nasadaan hamu partugi nama pitung di pasisi hamu do rongit alai ia gaja di bodut hamu do marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangatci ai di payas camudo panginuman dohot makuk siad duru hape marisi padu bodo dohot pargodo buson ho parise nama pitung perbagasan ni panginumani maju lupa ias asagabi ias nang duruna marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangatci ai sumaddo hamu tu tanoman nahi hinapur akan adinggan berengon siad duru hape marisi holi-holi ni namate dohot nasa narotak rap hita tongon songoni hamu tigor hamu nian idau ni halak siad duru alayang go di bagasan gok pangaciod do hamu dohot nasu uhum ima sahatna mertua ma akan atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Meredehi tasya buku di nomor 724 ayat sada dohot taba ayat 5.
jongjong mahita. Atom taha tidakun mahapur syautai saunahina tidakun idong atas sahapur syaun di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata jahuba ido ama pergugu na sohatu dosan natu mapalangit dohok tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai emana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siat di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata natu maun na birnit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuba na turudong di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siya muni debata jahuba amanay pergugu na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sa dahuria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin. Marid de mahita siyang bukwed de nomor 714 ayat sada dohot taba ayat 4 laos huhut mata papungu piliatta. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Dan bila ada teman-temanku yang sedang mengalami sakit penyakit, terutama karena terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, mari tetap semangat, tetap tenang, tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Hari ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dari kitab Yeremia pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan,
Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Allah, perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat ketika terjadi praktek ketidakadilan, maka muncullah solidaritas yang sangat hebat. Ketika seorang anak di satu daerah divonis 5 tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sepasang sandal seorang oknum, maka orang-orang meramai-ramai mengumpulkan sandal jepit sampai ribuan pasang dan menyerahkannya kepada si oknum itu. Ketika seorang ibu mengeluhkan layanan pengobatannya di sebuah rumah sakit dan dia share kepada temannya, dia harus dihukum pelanggaran undang-undang ITE. Ketika itulah maka jutaan orang mengumpulkan koin membantu si ibu, dan banyak kasus-kasus lain. Nampak sekali sebuah solidaritas yang sangat tinggi yang kita harus acungi jempol. Saudaraku, semua orang mendambakan agar semuanya berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Namun kenyataannya sering sekali terjadi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Baik di seluruh dunia ini, baik di pengadilan, di dunia ekonomi, di dunia perdagangan, di dunia pendidikan, bahkan di keluarga dan di gereja. Sering muncul praktek-praktek ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itu menunjukkan belum semua orang menghargai, belum semua orang menghormati harkat dan milik orang lain. Namun saudaraku, bila kita mau bersolidaritas terhadap ketidakadilan yang menimpa orang lain, dan semua kita mendambakan terjadinya keadilan dan kebenaran, mungkin satu hal yang sangat perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah saya sudah bertindak adil? Apakah saya sudah bertindak benar, baik kepada orang-orang, apalagi kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada karyawanku, kepada bawahanku, kepada teman-temanku di pekerjaanku, dan apakah saya juga sudah bertindak adil dan benar di dalam bisnisku? Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Supaya semua kita melakukan keadilan dan kebenaran dalam semua
aras kehidupan kita. Itulah ajakan Tuhan juga kepada raja-raja Israel di zaman Yeremia ini. Melalui Yeremia Tuhan mau mengajak mereka agar mereka mau bertobat. Bila tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mengancam, akan membuang mereka dan membuat Yerusalem menjadi reruntuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengancam mereka? Yaitu karena mereka sebagai pemimpin bangsa umat Tuhan tidak lagi melakukan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu mereka tidak lagi menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Mengapa bisa? Yaitu karena mereka tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Allah Yahweh. Kita baca di pasal 7 ayat 17 sampai 20 dikatakan, mereka sudah pergi menyembah dewa-dewa Baal. Akibatnya perilaku mereka jauh sekali dari jalan Tuhan, jauh dari perilaku seorang umat Tuhan. Karena itulah, seperti bisa kita baca di pasal 5 ayat 26 sampai 31, mereka memperkaya diri sendiri dengan menggemukkan badan, dengan cara menindas kaum miskin, mengambil hak para janda, mengambil hak para yatim piatu yang tidak punya pembela. Pemimpin-pemimpin membelokkan hukum. Hukum bisa diperjualbelikan sehingga orang yang tidak bersalah sering menjadi korban ketidakadilan. Kita baca di pasal 7 ayat 6. Para penguasa juga membiarkan kejahatan merajalela. Bahkan nabi-nabi Allah pun turut bernubuat palsu. Tetapi yang anehnya saudaraku, mereka sangat rajin beribadah. Ibadah mereka sangat meriah, persembahan mereka sangat-sangat banyak. Tetapi seperti bisa kita baca di pasal 6 ayat 20 dikatakan, Tuhan jijik. Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Karena semuanya itu adalah hasil ketidakadilan, ketidakbenaran. Bait Allah sudah mereka jadikan sebagai sarang penyamun. Ibadah mereka hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Sebuah kemunafikan yang luar biasa. Saudaraku, bila kita membaca ayat 5 dan sampai ayat 9, kita lihat Tuhan sangat serius. Tuhan tidak main-main, tetapi akan pasti menghukum setiap orang yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi bila mereka mau bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran itu, maka dikatakan Tuhan akan memberkati mereka, akan menetapkan keturunan Daud tetap mengisi menjadi raja di Yehuda. Karena itu saudaraku, pilihan ada pada mereka dan itulah juga pilihan pada kita sekarang. Bertobat atau dihukum. Sebaiknya bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah bentuk nyata dari pertobatan yang benar? Cukupkah hanya dengan beribadah dengan rajin? Tidak, saudaraku. Saya sudah khotbahkan beberapa bulan lalu bahwa ibadah sejati itu harus melakukan dua liturgi atau ibadah. Yang pertama adalah liturgi ritual yang kita lakukan secara ritual, baik itu di gereja maupun di rumah atau di tempat lain seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi itu tidak cukup. Ibadah ritual itu harus nampak dalam perbuatan. Ibadah ritual itu harus terbukti dalam ibadah yang kedua, yaitu ibadah kehidupan. Ibadah dalam hidup keseharian kita. Janganlah seperti bangsa Israel di zaman Yeremia ini. Ibadah ritual mereka luar biasa, nilainya 100, tetapi ibadah kehidupannya 0 besar. Artinya ibadah ritual mereka itu tidak dibuktikan di dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah kemunafikan terbesar. Seperti kecaman Tuhan Yesus terhadap pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang kita baca di epistel tadi.
Bukti bahwa ibadah kita adalah ibadah yang sejati adalah bila semuanya ibadah itu nampak dalam perilaku, dalam perkataan, dalam pergaulan, dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah ibadah dalam perbuatan. Dan salah satunya secara praktisnya dikatakan bagaimanakah ibadah kehidupan itu, yaitu dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Walaupun kita rajin ke gereja, tetapi bila dalam hidup sehari-hari kita tidak bertindak, tidak melakukan keadilan dan kebenaran, itu sama dengan ibadah kita itu nol. Bahkan di Amsal 21 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban atau daripada persembahan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah itu keadilan? Apakah itu kebenaran? Secara sederhana, saudaraku, keadilan berarti memperlakukan orang secara benar, tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah. Keadilan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan semua orang diperlakukan sama. Sementara kebenaran itu berarti cocok dengan yang seharusnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh ada, lurus, jujur seperti perhitungan, jujur seperti neraca, jujur seperti timbangan yang benar, jujur seperti keputusan hakim yang benar, benar mengatakan iya bila iya dan mengatakan tidak bila tidak. Dan kita tahu Yesus dan firman-Nya adalah kebenaran seperti kita baca di Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 7. Sehingga melakukan kebenaran itu berarti melakukan semua hal sesuai dengan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 3 Nats ini Tuhan menyuruh melakukan beberapa hal praktis sebagai tindakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mari kita baca di ayat 3 itu dikatakan begini. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Itu sama dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya di Yesaya pasal 58 ayat 6 hingga ayat 7. Di sana Tuhan berkata, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu sama juga seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 35 sampai ayat 40, yaitu memberi makan mereka yang lapar, memberi baju bagi mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang terpenjara, memberikan tumpangan kepada orang lain, orang asing, dan lain-lain dan lain-lain. Dan itu wajib hukumnya untuk kita lakukan. Seperti perintah Tuhan di Amos 5 ayat 24 berkata, tetapi biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran itu seperti sungai yang selalu mengalir. Mengapa? Karena Allah mencintai kehidupan. Begitu
cintanya Tuhan akan kehidupan, sehingga Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi bagi siapapun. Tidak akan membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran mengancam kehidupan umatnya. Dan puncak keadilan Tuhan bagi kita adalah ketika Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mati, disalibkan untuk menebus kita, kemudian bangkit untuk melepaskan kita dari kuasa maut. Saudaraku yang dikasihi, para kekasih-kekasih Tuhan Yesus, berlaku adil, menegakkan keadilan adalah wujud nyata dari keberagamaan kita. Adalah bukti iman. Bahkan melakukan keadilan dan kebenaran adalah ukuran dari mutu dan kedewasaan iman kita. Bertindak adil dan benar adalah bukti bahwa kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Seperti yang bisa kita baca di Efesus 5 ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sehingga bila kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak terang, maka kita wajib melakukan keadilan dan kebenaran itu. Dan di Efesus 6 ayat 14, sebagai prajurit Tuhan Yesus, kita harus berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi, semua kita pasti mendambakan agar keadilan dan kebenaran ditegakkan di seluruh aras kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain. Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan keadilan dan kebenaran kepada saya. Tetapi yang bisa saya kendalikan adalah diri saya. Apa artinya itu? Itu berarti janganlah menuntut tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran bagi saya. Jangan, bukan itu. Tetapi kita sendiri yang harus punya komitmen untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, aku harus menjadi penegak keadilan, aku harus menjadi penegak kebenaran bagi semua orang dalam semua keadaan dengan segala kemampuanku. Karena itu saudaraku, hari ini mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah bertindak adil dan benar dengan tidak menindas orang lemah, termasuk tidak menindas anak atau istriku, tidak membeda-bedakan anak-anakku dengan ada anak mas, ada anak yang tidak disukai, tidak menindas karyawanku, tidak menindas bawahanku. Mari kita introspeksi, apakah saya juga tidak mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan atau kelemahan atau kemiskinan orang lain, seperti meminjamkan uang kepada mereka yang berekonomi lemah, tetapi mengambil rente, mengambil bunga yang mencekik leher. Mari kita renungkan, apakah saya sudah tidak memperlakukan orang lagi dengan keras? Apakah saya tidak menghina harkat dan martabat atau bersikap diskriminatif kepada orang lain? Apakah saya sudah memperlakukan semua orang secara benar melalui kekuasaanku, melalui kesempatanku, melalui jabatanku, melalui peranku? Apakah saya sudah memutus perkara? Apakah saya sudah menegakkan hukum secara adil dan benar? Apakah saya sudah berbisnis? Apakah saya sudah menjalankan usaha saya secara adil dan benar? Mari kita mengintrospeksi diri, saudaraku. Apakah saya sudah turut berjuang melakukan keadilan untuk membela mereka yang dirugikan, mereka yang ditindas atau yang diperlakukan secara sewenang-wenang? Saudaraku, kita harus mau menjadi hamba-hamba kebaikan. Kita harus turut memperjuangkan agar semua orang menerima haknya.
Kita harus turut berjuang untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan bagi semua orang, siapapun dan dimanapun di seluruh penjuru negeri ini. Kita harus memperjuangkan keadilan dalam kesetaraan gender. Juga kita harus turut mengikis praktek-praktek diskriminasi agama, diskriminasi suku, dan diskriminasi ras. Saudaraku, orang-orang yang bertindak adil dan benar, merekalah pencipta, merekalah duta-duta perdamaian yang membuat masyarakat, membuat keluarga, membuat gereja kita semakin bahagia. Dan yang terutama, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Karena itulah yang berkenan, yang sangat diinginkan Tuhan. Sehingga bila kita semuanya bertindak adil dan benar, maka Tuhan akan membanjiri kita dengan berkat-berkatnya. Karena itu saudaraku, jangan tunggu orang lain yang memulainya. Jangan menuntut orang lain untuk melakukan keadilan dan kebenaran bagi kita dan bagi orang lain. Tetapi mari kita semua hari ini mulailah dari diri kita sendiri. Lakukan keadilan, lakukan kebenaran di semua segi kehidupan kita dan kepada semua orang. Dan mulailah itu dari rumahmu sendiri, dari lingkunganmu yang terdekat denganmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dengan roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami beribadah melalui hidup keseharian kami, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran di rumah kami, di sekitar kami, di perusahaan kami, kepada semua orang, sehingga nampak bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, bersegeralah membuang virus COVID ini dari antara kami. Bersegeralah Tuhan memulihkan keadaan kesehatan dan ekonomi kami. Karena itu berkatilah seluruh usaha penyembuhan kesehatan, seluruh usaha vaksinasi dan usaha pemulihan yang dilakukan semua pihak, agar kami bisa hidup seperti sedia kala lagi. Tuhan, kuasai hati kami, sehingga kami semakin menaati protokol kesehatan. Tetapi jauhkanlah dari kami kebodohan dan arogansi. Jauhkanlah dari antara kami penyebar berita bohong dan yang ingin mengambil keuntungan dan yang mempolitisasi keadaan ini. Tobatkanlah mereka ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati keluarga kami, kesehatan kami, berkati usaha, studi, pelayanan, dan semua aktivitas kami. Dan kami yakin apapun yang terjadi, Engkau Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Kami memohon, sembuhkanlah mereka yang sakit, terutama yang terinfeksi oleh virus ini. Kuatkanlah hati yang bersedih dan hati yang dalam pergumulan. Engkaulah Tuhan kami. Terpujilah namamu, Tuhan Raja Gembala Agung kami, gunung batu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapeliata, huhut mared de mahita sian nomor 727 ayat 1 ayat 2.
jongjong mahita saluhutna. Tatang yakuma piliata ali di bata manamina di banua gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa kuparhasya kami pilihanon pati bulhok karajaom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.